Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Fasalatullahi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Wa ya man zakka akluka faqal ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa zakka lisanuka faqal wa ma yantiqu anil hawa. Wa zakka basaruka faqal ma zaghal basaru wa ma tagha. Wa zakka kulluka faqal wa innaka la'ala khuluqin azim. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan kali ini kita mempelajari, mengkaji, membahas mutiara-mutiara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini dengan tema Qiyamul Ramadan. Ayo semangat melaksanakan Qiyam Ramadan. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri melaksanakan salat di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyam Ramadan adalah qiyam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Qiyam Ramadan tidak ada di luar bulan Ramadan. Orang yang melaksanakan Qiyam Ramadan seperti melaksanakan sholat tarawih, apakah itu 8 rakaat ataukah 20 rakaat, merupakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada umatnya jangan sampai meninggalkan Qiyam Ramadan, karena orang yang melaksanakan Qiyam Ramadan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pahala yang sangat besar yang diberikan kepada mereka yang melaksanakan Qiyam Ramadan, maka sudah seharusnya kita seorang muslim, kita seorang mukmin, setiap pribadi kita jangan sampai meninggalkan Qiyam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Dalam keadaan apapun, lelah, capek, ngantuk dan sebagainya, ayo semangat. Kita semangat melaksanakan Qiyam Ramadan, karena ada jaminan dari Allah, bukan jaminan dari saya, tapi jaminan dari Allah. Sebagaimana dalam hadis kita pada kesempatan kali ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Orang yang melaksanakan Qiyam Ramadan, salat yang dilaksanakan Ramadan, Qiyam Ramadan, at-tarawih atau lain sebagainya, dapat dilaksanakan di masjid secara berjamaah atau dapat dilakukan secara sendirian dengan keluarga. Hal ini sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di masjid, kemudian juga di rumahnya. Semuanya merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi melaksanakannya di masjid tentu lebih afdal, karena termasuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, karena demikian itu termasuk ketakwaan hati. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tersebut bisa kita lakukan secara berjamaah, lebih baik mempunyai keutamaan, juga dapat dilakukan secara sendiri. Namun kondisi kita saat ini tidak memungkinkan, karena Majelis Ulama Indonesia, pemerintah Indonesia, ahli kedokteran Indonesia sudah memberikan fatwanya bahwa kita beribadah di rumah, melaksanakan saum di rumah, salat tarawih di rumah, bekerja di rumah bagi yang sudah terpapar kawasannya berada dalam zona merah. Adapun
Dibolehkan bagi mereka yang melaksanakan sholat tarawih di masjid, yaitu bagi mereka yang masih berada di zona hijau, dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia, namun tetap memperhatikan jaga diri dan mawas diri. Tidak disyaratkan bagi mereka yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan mengkhatamkan seluruh Al-Quran. Boleh juga apa yang mudah baginya, meskipun itu adalah surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Bagi mereka yang menghatamkan Al-Quran selama di bulan Ramadan, melaksanakan qiyam Ramadan, menghatamkan Al-Quran secara keseluruhan, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, salatnya sah. Bagi siapa yang membacanya apa yang mudah, meskipun itu adalah surat-surat pendek, sungguhnya Allah memberikan taufik kepada Anda dan salatnya sah. Yang paling penting bagi kita adalah melaksanakan, menjaga qiyam Ramadan, melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah. Tidak ada riya, tidak ada ujub dan lain sebagainya. Tidak ada ingin dipuji orang lain, tidak ada ingin dilihat orang lain. Semuanya kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah hikmah dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut. Para sahabat-sahabatnya menjenguk beliau dan mencoba mentalkinkan beliau supaya dapat meneguhkan lidah dan hati beliau dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika sahabat-sahabat beliau mentalkinkan beliau kalimat La ilaha illallah, dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tidak, bukan seperti ini. Kemudian ditalkinkan lagi oleh para sahabatnya kalimat La ilaha illallah. Lagi-lagi jawaban Imam Ahmad bin Hanbal adalah tidak, bukan seperti ini. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal? Apakah beliau mati dalam keadaan su'ul khotimah? Kenapa beliau bisa seperti itu? Jawabannya adalah ketika Imam Ahmad bin Hanbal sejenak sadar dalam keadaan sakaratul mautnya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal terbangun sejenak, kemudian menatap sahabat-sahabatnya, kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kalian ada mengatakan sesuatu terhadapku? Apa yang kalian katakan?" Para sahabatnya keheranan, kemudian menjawab, "Ya wahai Imam Ahmad bin Hanbal, sungguhnya kami mentalkinkan engkau kalimat La ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan kalimat tidak, bukan seperti ini. Ada apa wahai Imam Ahmad bin Hanbal?" Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Wahai sahabatku, aku tidak dapat mendengar kalian dan aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Ketika aku dalam keadaan sakaratul maut, iblis mendatangiku, kemudian menyuruh aku untuk mengangkat tangan isyarat dengan satu telunjuk supaya aku dapat dilihat mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika itu aku berkata kepada iblis, Enyahlah engkau wahai laknatullah, enyahlah engkau wahai laknatullah. Apakah engkau menginginkan aku mati dalam keadaan riya, mati dalam keadaan husnul khotimah? Itu hanya pandangan manusia. Ingatlah, sungguhnya aku semata-mata mati karena Allah, bukan karena engkau. Aku mengucapkan kalimat La ilaha illallah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka iblis pun berkata sambil menangis kepadaku, "Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya aku sudah melakukan hal seperti ini sebanyak 70 orang alim dan mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, semoga Allah merahmatinya, mati dalam keadaan husnul khotimah karena apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita tidak aman dengan
makarnya iblis, tidak aman dengan godaan, bisikan dari iblis dan bala tentaranya. Namun apa yang dapat kita lakukan supaya kita dapat aman dari makar, aman dari gangguan iblis? Rasulullah SAW sudah memberikan amalannya kepada kita. Pertama, kita disunahkan untuk selalu dalam keadaan berwudu, selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan apapun maka bersucilah, maka dalam keadaan berwudulah. Apabila engkau mati dalam keadaan suci, niscaya engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak doa yang berbunyi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Juga kalimat doa Rabbi a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulangin, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan kalimat doa Rabbi a'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalimat-kalimat doa ini Bapak dan Ibu ada di kalimat zikir, baik itu zikir pagi maupun zikir soleh. Barang siapa yang membaca zikir pagi, maka Allah akan memberikan keamanan, keselamatan sampai di sore hari. Dan barang siapa yang membaca zikir di sore hari, maka Allah akan memberikan keamanan, keselamatan sampai di pagi hari. Selain kita dawam wudu, selalu dalam keadaan berwudu, perbanyak doa, zikir pagi dan petang. Dan juga kita disunahkan ketika kita sebelum tidur, kita tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berwudu. Dan sebelum tidur kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak zikir, membaca awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian ayatul kursi dan akhir surat Al-Baqarah amanar rasul sampai akhir. Kemudian kita disuruh oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengamalkan membaca tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali, dan takbir sebanyak 34 kali. Kemudian ditutup dengan membaca suratul Ikhlas, suratul Falak, dan surah An-Nas. Mudah-mudahan kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak baik. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Bapak dan Ibu, faedah dari hadis yang kita bahas, kesimpulan yang hadis yang kita bahas, pertama, Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk menegakkan qiyam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih dalam keadaan apapun, capek, lelah, laksanakan sholat tarawih karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, laksanakanlah amal soleh apapun saja, itu ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan, tipuan daya, makar iblis laknatullah dan bala tentaranya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bapak dan Ibu, kita akhiri tutup sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.